Bab 3429. Kembali padaku. Alexis tahu betul bahwa jika kunci langit guntur ini tidak terpecahkan, dia harus mati di sini. Benda menembus daging, dan aura Alexis menjadi sangat sulit untuk digerakkan. Dalam keputusasaan, Alexis mengeluarkan pedang iblis dan menabrak guntur yang bergemuruh. Bang! Ada ledakan yang mengejutkan, dan saat pedang iblis menyentuh kunci langit guntur, itu meledak terbuka, dan lengan Alexis hancur berantakan. Untungnya, kunci langit guntur ini dipotong oleh Alexis, tetapi 7 masih ada. Semua harus dipotong. Cahaya dingin di mata Alexis meletus, dan dia melancarkan serangan sengit. Dia tidak peduli dengan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan pedang iblis itu dengan keras menebas ke arah petir lain. Faktanya, Alexis yakin untuk memotong semua kunci langit guntur secara langsung, tetapi dia tidak berani menggunakan kekuatan seperti itu. Karena Alexis sekarang berada di kota perbatasan, jika dia menggunakan kekuatan semacam itu di sini, kemungkinan besar identitasnya akan diketahui oleh dunia atas dan di luar wilayah, dan itu akan buruk pada saat itu. Akibatnya, Alexis sangat sulit menahan rasa sakit yang parah terhadap perampokan guntur. Di luar Laut Guntur, Kaisar Iblis Harwood menatap tajam ke arah bola petir besar di depannya. Pada saat krisis, seorang gadis bercadar tiba-tiba muncul pada saat itu, turun dari langit, dan langsung menuju kesengsaraan guntur. Jangan pikirkan itu. Kaisar Iblis Harwood telah melindungi Alexis, dan ketika dia melihat seseorang tiba-tiba mendekat, dia pikir itu akan merugikan Alexis, dan segera menembak. Senior, ini aku. Suara Melissa keluar, dan Kaisar Iblis Harwood terkejut, dan dengan cepat berhenti. Kenapa kamu ada di sini? Kaisar Iblis Harwood memandang Melissa dengan heran dan bertanya. Melissa memandang Kaisar Iblis Harwood, alisnya berkerut, saya menyelidiki rahasia dan menemukan bahwa Alexis telah menderita dari kesengsaraan guntur pemusnahan besar, jadi saya datang untuk membantu. Mendengar ini, Kaisar Iblis Harwood wajahnya muram, kesengsaraan guntur pemusnahan besar. Bencana guntur pemusnahan besar ini adalah kesengsaraan guntur langit yang legendaris, dan itu adalah keberadaan yang paling menakutkan dalam bencana guntur. Ini hanya untuk melenyapkan keberadaan. Tidak ada makhluk yang pernah selamat dari bencana guntur pemusnahan besar. Bagaimana Alexis bisa menarik guntur pemusnahan besar itu? Meskipun kesengsaraan guntur pemusnahan besar menakutkan, saya percaya Alexis dapat bertahan. Yang saya khawatirkan adalah identitasnya terungkap. Melissa menatap ke langit, guntur bergulir di langit, dan kekuatan guntur tak berujung berteriak, dan seluruh kota batas tersapu, gemetar. Mendengar ini, Kaisar Iblis Harwood berhenti berbicara. Dia tahu betapa pentingnya apa yang Melissa katakan. Jika identitas Alexis terungkap, akan ada krisis besar. Apa maksudmu? Kaisar Iblis Harwood menatap Melissa. Ingin menutupi napas Alexis di bawah kesengsaraan guntur seperti itu, Kaisar Iblis Harwood tidak bisa memikirkan caranya, pemusnahan kesengsaraan guntur terlalu menakutkan, dan badai petir yang tak berujung bergulir, seolah-olah untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Kaisar Juehan, kekuatan gaib tidak tertandingi di dunia, lindungi rahasia langit surgawi. Melissa tidak menjawab kata-kata Kaisar Iblis Harwood, tetapi memberikan ucapan bening dan mengeluarkan 2 tetes cahaya suci, cemerlang, tak tertandingi di dunia, dan darah Kaisar yang agung dan perkasa. Ini adalah setetes esensi darah dari Tuan Istana pertama dari Istana Dingin Mutlak, Kaisar Juehan.
Darah kaisar yang mulia muncul, dan segera, sikap dingin sedingin es pecah, dan seluruh medan perang kuno tampak mandek. Mata semua orang terkunci pada dua tetes darah kaisar yang mulia ini, dan mereka tidak bisa tidak berlutut. Aura kehancuran yang kejam hampir menghancurkan seluruh medan perang kuno. Embusan angin yang tak terlihat berteriak di sekitar darah kaisar, dan suara-suara di kedalaman medan perang kuno menjerit. Darah kaisar sangat menakutkan. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis Harwood tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tidak heran Melissa yakin akan melindungi identitas Alexis. Pada saat ini, darah Kaisar terbang di langit, dan dia bahkan menggambar pola gosip, dan kemudian menekan bola petir Alexis. Kekuatan tak terkalahkan menyelimuti dan langsung menjebak bola petir di dalamnya. Penjaga dingin yang suci, formasi hebat. Melissa berteriak lagi, kekuatan di luar segalanya menghalangi guntur yang bergulir di langit, dan sinar cahaya kuno dan modern yang mengejutkan menyelimuti bola petir Alexis. Alexis sebenarnya terisolasi, ini adalah pemusnahan legendaris dari segalanya, tak tertahankan, dan tak terkalahkan. Kaisar Iblis Ekstrateritorial terkejut, esensi darah Kaisar benar-benar tak terkalahkan, dan dia mampu mencapai langkah ini. Kesengsaraan Guntur terisolasi, dan rasa sakit Alexis juga akan melambat, tanpa Guntur tak berujung yang bergulung di langit, kekuatan Guntur dalam barisan penjaga akan habis cepat atau lambat. Pada saat ini, guntur yang luar biasa dan tak terkalahkan di langit menjadi lebih ganas, tindakan Melissa jelas membuat marah Guntur, dan langit sangat marah. Kaca. Langit retak pada saat ini, dan celah gelap seperti jurang tak berujung muncul di depan semua orang. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan mengalir keluar dari celah, semua orang merasa kedinginan di sekujur tubuh mereka, dan keputusasaan muncul dari hati mereka. Kembalilah untukku. Menghadapi kekuatan yang tak terkalahkan ini, Melissa berteriak dengan marah dan menamparkan retakan itu dengan telapak tangannya. Adegan ini hampir membuat Guisa dan yang lainnya takut sampai mati di tempat, tetapi itu adalah dewa, Melissa melanggar hukum, dan bahkan berani berbicara kasar kepada dewa, dia benar-benar tak terkalahkan. Pada saat ini, bersamaan dengan omelan Melissa, retakan juga bergetar, kekuatan guntur yang tak terbatas, guntur yang menghancurkan bumi mengembun, dan bergegas menuju Melissa seperti menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Boom! Medan perang kuno kini telah menjadi tempat yang menakutkan, guntur bergulung tak berujung, dan tangisan nyaring dan memekakkan telinga yang tak terhitung bergema, dan kesadaran sisa orang dahulu yang meninggal di sini ketakutan. Tapi Melissa berdiri di bawah guntur langit yang indah ini, tetapi ekspresinya tidak berubah, pakaiannya menari-nari tertiup angin, suci dan sombong seperti peri, matanya penuh dengan penghinaan, menunjukkan keagungan tertinggi. Tebasan Kaisar Langit Gila. Melissa menebas dengan pedang, seolah ingin menghancurkan langit, dan cahaya pedang pamungkas memantulkan seluruh medan perang kuno. Boom! Atmosfer primordial yang dahsyat, cahaya pedang dingin ekstrim yang berevolusi, dengan momentum tak terkalahkan yang menembus langit dan bumi, menghancurkan alam semesta, langsung bertabrakan dengan guntur yang menghancurkan dunia yang meledak turun dari langit. Guntur yang mengguncang dunia benar-benar musnah oleh pedang ini, tetapi cahaya pedang Juehan tidak berhenti, dengan momentum tak terkalahkan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, langsung ke celah di langit. Om.
Langit dan bumi bersenandung pada saat ini, tampak marah, dan kemudian berteriak, satu demi satu guntur yang menghancurkan dunia muncul dari celah, dan aura mengerikan menghancurkan segalanya memenuhi seluruh medan perang kuno. Hanya saja cahaya pedang Melisa menebas celah di langit sebelum guntur yang mengejutkan lahir dan turun di medan perang kuno. Bang! Langit meledak, langit tampak hancur, awan gelap di langit terhempas, dan puing-puing luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Di langit yang bergejolak, retakan perlahan sembuh. Melihat adegan ini, Nana membuka mulutnya lebar-lebar, dan Melisa bahkan memaksa kehendak langit kembali dengan satu pedang. Apa artinya? Puff. Pukulan Melisa kuat, tetapi juga menyebabkan dia muntah darah, dan darah menjadi merah di baju di dadanya, tetapi matanya menjadi semakin tajam, dan ada pesona samar dewa, yang membuat orang merasa terintimidasi. Bab 3430 Di mana orang itu? Berdiri di langit, Melisa melihat formasi penjaga Senghan, dan saat ini dengan kuat menyelimuti Alexis di dalamnya. Ketenangan pikiran, Melisa tahu bahwa guntur tidak akan berhenti di situ, dan berdiri di langit di atas langit, menunggu dalam barisan, dan pada saat ini, dua retakan perlahan muncul. Di lautan guntur yang tak berujung, Alexis tampak sangat kecil, tetapi dia seperti batu dengan ketekunan dan guntur yang tak berujung, dan dia berdiri tegak di langit. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar, Alexis juga memperhatikan pada saat ini bahwa kekuatan kesengsaraan guntur tiba-tiba jauh lebih kecil, dia baru saja memotong 8 rantai langit guntur ketika dia menyadari bahwa lautan guntur tampak seperti menyusut. Seseorang memblokir kesengsaraan guntur dari dunia luar dan memblokir penyelidikan semua orang. Mata Alexis berkilat, dia tahu bahwa seseorang membantunya. Pada saat ini, Laut Guntur, yang telah kehilangan pengisiannya, telah berhenti, tetapi tiba-tiba rusuh, seperti dewa iblis yang berperang melawan daerah terpencil, memadatkan semua kekuatan Guntur. Apakah kamu akan melakukan pertarungan terakhir? Alexis mendengus dingin, ruang di belakang terbelah oleh kekuatan tak terlihat, dan sepertinya ada sesuatu yang akan muncul. Guntur yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya mulai menghilang, Alexis menatap lautan guntur yang tak berujung bergelombang di depannya, dan kekuatan guntur bergulir memadatkan kengerian menghancurkan dunia. Perlahan-lahan, satu tangan tiba-tiba terentang dari lautan guntur. Ini adalah mata Alexis menyusut tiba-tiba, ini ternyata adalah sekelompok makhluk yang dikumpulkan oleh kekuatan guntur, tanpa kecuali, napas makhluk-makhluk ini sangat menakutkan, dengan keagungan menghancurkan dunia. Arogansi tak tertandingi dari semua generasi yang mati dalam kesusahan guntur. Ketiga leluhur juga berseru di pemakaman reinkarnasi pada saat ini. Jenius tiada taraf yang meninggal karena bencana guntur. Alexis terkejut ketika mendengar ini. Ini setelah bencana guntur membunuh orang yang melintasi bencana, dia mengukir segala sesuatu tentang pihak lain, dan menggunakan kekuatan guntur untuk menyingkat dan kelahiran kembali melawan penjahat lainnya. Aku khawatir, ini semua kesombongan yang telah mati dalam penghancuran kesengsaraan guntur sepanjang zaman. Kata Bruine dengan pelan. Selama periode waktu ini, tiga leluhur jalan kematian juga menebak apa bencana guntur yang mengerikan ini. Mendengar ini, ekspresi Alexis menjadi lebih serius, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya. Omong kosong apa yang dihancurkan kesengsaraan guntur,
arogansi macam apa, yang bisa dibunuh, apakah itu masih arogansi? Alexis mencibir, meledak dengan niat membunuh yang sangat kuat, dan makhluk hidup muncul langsung berhadap-hadapan, sekelompok ayam tanah dan anjing sampah, guntur sialan ini ingin membunuhku juga, jangan bermimpi. Mendengar kata-kata Alexis, lautan guntur bergetar, dan guntur yang terlahir kembali oleh kekuatan guntur ini juga sangat marah. Kesombongan ini telah sepenuhnya lenyap, dan bahkan jiwa mereka telah sepenuhnya dimusnahkan, tetapi aura mereka masih tetap ada. Satu demi satu cahaya suci yang menyilaukan meletus, dan kekuatan kekerasan mengguncang masa lalu dan masa kini, dengan aura luas korosif meresap keluar, dan kekuatan guntur mengamuk. Mata Alexis menyusut, arogansi kental guntur ini masih dapat melakukan metode korosif, yang benar-benar bertentangan dengan langit. Lusinan kesombongan di depan mereka, menggunakan metode korosif pada saat yang sama, akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kabut dan hujan menutupi langit dan kabut. Metode korosif 33 hari, kekuatan supernatural Kaisar Dewa Agung kuno, sebenarnya ditampilkan oleh guntur langit pada saat ini. Kekuatan guntur yang tak terbatas mengembun menjadi asap guntur, dan guntur berubah menjadi tetesan hujan yang bergulir ke bawah. Jimat takdir surgawi. Langkah lain dari metode korosif, aura pembunuh tertinggi melonjak, dan 7 rune terbang keluar. Satu demi satu, hukum korosif diringkas, dan lautan gemuruh yang tak berujung benar-benar mendidih pada saat ini. Alexis merasakan tekanan yang tak tertandingi datang, seolah-olah langit dan dunia tenggelam di pundaknya. Bahkan jika semua dibangkitkan, kamu akan ditekan olehku. Alexis berteriak dengan marah, dan auranya yang tak terkalahkan meledak. Semua botol yang tersisa berisi mata air kuning semuanya diledakkan dan diserap oleh pemurnian. Di belakangnya, ada putaran cakram muncul, dan aura reinkarnasi misterius mengalir keluar, seolah-olah menggabungkan dunia ke dalam reinkarnasi. Dalam sekejap, metode hukum korosif yang tak terhitung jumlahnya terbang di depannya, tetapi Alexis tidak mengubah wajahnya, dia tenang seperti biasa, seseorang dari arah luar melindunginya dari jauh, jadi dia berani menggunakan kekuatan reinkarnasi seperti itu. Itulah sebabnya dia memiliki kepercayaan diri untuk selamat dari badai petir ini karena perampokan. Ingin bunuh aku. Alexis berteriak, langit dan bumi meratap, menghancurkan segalanya, dan kekuatan reinkarnasi keluar. Hukum korosif yang tak terhitung jumlahnya tidak menimbulkan badai kecil, dan menghilang seperti gumpalan asap biru yang ditiup dengan lembut oleh seseorang, mereka yang diringkas oleh kesusahan guntur dan tidak memiliki spiritualitas, semua gemetar pada saat ini. Bukannya mereka takut, tetapi kekuatan reinkarnasi terlalu menakutkan, hampir tak terkalahkan untuk menghancurkan dunia, dan kekuatan guntur yang mengumpulkan Tian Jiao bergetar dan memohon belas kasihan. Boom! Semua jenius musnah dalam sekejap, dan pada saat ini, napas sangat menakutkan, seolah-olah napas liar dan tabu yang ada sebelum dunia dibuka secara bertahap di lautan guntur yang dalam. Melissa berdiri di langit, dan pada saat ini, penglihatan tak berujung muncul dari 4 celah di langit, pedang, tombak, kapak dan garpu, sedotan, cemiti, dan senjata perkasa yang tak terhitung jumlahnya dipadatkan oleh guntur, bersiul dan menebas ke arah Melissa. Kekuatan senjata-senjata ini benar-benar tak terkalahkan, mengejutkan dan menakutkan,
Ruang yang mereka lewati meledak, dan fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya melilit mereka. Melissa memaksa mundur 2 retakan, tetapi pada saat ini, 4 retakan lagi muncul, dan serangan dari retakan itu menjadi semakin menakutkan, bahkan Melissa tidak dapat menahannya, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, teriakan naga bergema di langit dan bumi, dan kemudian naga suci muncul, merobek kekosongan dan turun langsung ke medan perang kuno. Naga suci itu luar biasa, seperti keberadaan yang paling mulia dan agung, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya menyapu hati Melissa. Merasa goyah untuk sementara waktu, Melissa terluka oleh senjata guntur di langit. Melihat pemandangan ini, naga itu tiba-tiba bergerak. Dengan genggaman cakar naga di kehampaan, kekuatan perkasa yang tak ada habisnya muncul, dan senjata guntur terjepit dari udara. Pada saat yang sama, naga itu juga terbang ke celah di langit, dibombardir dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dan langsung memecahkan retakan itu. Siapa kamu? Melissa menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa orang yang datang bukanlah musuh, tetapi pada saat ini dia melihat naga berubah menjadi seorang gadis. Kamu Lia. Melissa terkejut, dia tidak menyangka Lia akan tiba di sini. Mata Lia acuh tak acuh, tetapi masih ada sedikit perjuangan, meskipun dia menyegel ingatannya, dia merasakan krisis Alexis ketika dia berkultivasi. Meskipun dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, ada suara di hatinya yang membuatnya datang ke sini untuk melindungi Alexis. Lia ingin menekan pikirannya dan berkultivasi dengan hati yang dalam, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Lia menatap Melissa dan mendengus dingin, membuat Melissa merasa sedikit bingung. Di mana orang itu? Lia berkata, matanya sudah tertuju pada bola petir yang besar. Dia bisa merasakan bahwa orang yang ingin dia lindungi di lubuk hatinya ada di dalam bola petir itu. Bab 3431. Cahaya suci 7 warna. Formasi penjagamu akan segera pecah. Mata Lia tajam, dan sekilas, dia bisa melihat bahwa formasi penjaga dingin suci Melissa tidak bisa lagi bertahan, jadi dia menembak langsung. Om. Beberapa tetes darah naga yang sangat murni tiba-tiba muncul, dan ada gelombang yang tak tertandingi di dunia, menekan segalanya, dan kekuatan naga yang luar biasa tiba-tiba terisi. Namun, beberapa tetes darah naga ini diintegrasikan ke dalam formasi penjaga dingin yang suci, dan formasi penjaga yang telah redup tiba-tiba menjadi cerah kembali. Terima kasih. Melissa menatap Lia dalam-dalam dan berkata dengan tinju terlipat. Aku. Mata Lia berjuang saat ini, dia mengingat sesuatu, dan sosok Alexis muncul di benaknya. Tetapi di detik berikutnya, sosok itu langsung hancur, dan Lia bahkan meledak menjadi dorongan untuk bergegas ke kesusahan guntur untuk membunuh Alexis, tetapi dorongan itu juga menghilang dalam sekejap. Aku akan pergi ketika badai petirnya berakhir. Lia berpikir dengan dingin. Pada saat ini, retakan di atas langit tidak berhenti, dan kekuatan guntur tak berujung memadatkan makhluk, sama seperti perampokan guntur yang ditemui Alexis di lautan guntur. Guntur langit, aura yang menghancurkan segalanya. Mata Guisa melebar. Di lautan guntur, Alexis baru saja menghancurkan sekelompok guntur dan kesombongan, dan seluruh tubuhnya tampak kelelahan dalam sekejap, dan tubuhnya menjadi lemah. Tetapi pada saat ini, aura menakutkan secara bertahap terisi, menyebabkan napas Alexis berhenti seketika.
Bola mata raksasa yang mengabaikan segalanya dan melenyapkan segalanya, seolah-olah sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu abadi dan abadi. Melihatnya saja bisa membuat orang biasa meledak dan mati, dan membuat para biksu menjadi gila. Bola mata besar itu perlahan-lahan naik dari lautan guntur. Ini adalah bola mata yang mengumpulkan kekuatan guntur, tetapi sangat besar, seperti matahari, bulan dan bintang, keagungan tak berujung menyelimuti, dan guntur terus-menerus menyatu ke bola mata. Saat dia semakin dekat, Alexis bisa merasakan aura tak terkalahkan yang menghancurkan segalanya, menghancurkan dunia, dan melanggar hukum. Dia bahkan bisa melihat pembuluh darah kecil yang dipadatkan oleh guntur di bola matanya. Apa ini? Alexis penasaran, bola matanya membuat mulutnya kering, dan energi spiritual di tubuhnya bahkan mulai menjadi gila, mengamuk melalui meridian. Kami juga tidak tahu. Tiga leluhur jalan kematian juga tampak ngeri saat ini, dan berkata dengan kaget, mata yang menakutkan seperti itu datang dari keberadaan yang begitu menakutkan dan tabu, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Alexis awalnya berpikir bahwa setelah guntur dihancurkan, perampokan guntur akan berakhir, tetapi dia tidak berharap bahwa bola mata yang mengerikan akan muncul, ini mungkin bencana guntur terakhir dari pemusnahan bencana guntur. Bola mata masih tumbuh, kehampaan di sekitar bola mata runtuh dan sekarat, aura kehancuran yang tak berujung melonjak dari ketiadaan, dan kekuatan dahsyat yang mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi menyapu seluruh lautan guntur. Di hadapan keberadaan tanpa hukum dan destruktif seperti itu, mata Alexis menjadi semakin ganas, dan dia tiba-tiba berteriak dengan marah, apapun dirimu, tekan untukku. Cakram reinkarnasi di belakangnya meledak dengan kekuatan, dan napas reinkarnasi akan menghancurkan segalanya, hancurkan keabadian, hancurkan alam semesta. Pada saat ini, bola mata juga meledak sepenuhnya, dan cahaya suci tujuh warna yang tak berujung benar-benar menyala, menyatu menjadi cahaya suci tujuh warna yang luas dan tak terkalahkan, yang langsung melesat. Ada makhluk tak berujung dalam cahaya suci tujuh warna. Makhluk-makhluk ini semua adalah jiwa yang ganas. Mereka tidak mau. Mereka mengaum, tetapi ada lebih banyak duka, sangat melengking, dan itu membuat orang merasa merinding ketika mendengarnya. Dalam sekejap, kekuatan reinkarnasi bertabrakan dengan cahaya suci tujuh warna, dan cahaya suci tujuh warna yang menakutkan itu musnah. Tepat pada saat inilah kepala muncul di sekitar bola mata. Kepala ini mengerikan, mata mereka kosong, dan mereka memancarkan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Pada saat ini, mereka semua membuka mulut. Satu demi satu not musik hukum korosif terbang keluar, dan kekuatan korosif melonjak ke cahaya suci tujuh warna, dan bola mata tiba-tiba meledak, dan ada fluktuasi energi murni, semuanya mengalir ke cahaya suci tujuh warna. Boom! Cahaya suci tujuh warna benar-benar mematahkan kekuatan reinkarnasi pada saat ini, kekuatan yang menakutkan membuat dunia bergetar, dan semua hal meratap. Mereka tidak tahu untuk apa mereka berlutut, atau bahkan mengapa mereka berlutut, tetapi mereka semua berlutut karena sihir. Sudah berakhir. Alexis melihat momentum destruktif dari cahaya berwarna-warni, dan wajahnya tiba-tiba berubah, tetapi pada saat ini, cahaya berwarna-warni terbang melewati Alexis, menembus lautan guntur yang tak berujung, dan menembus Melissa. Dan Lia bergandengan tangan untuk memadatkan formasi penjaga. Cahaya suci tujuh warna mengalir langsung ke langit, menembus ruang, dan bahkan menembus waktu. Semua orang merasa waktu itu mandek pada saat ini.
Kekuatan besar yang menghancurkan langit dan bumi melintas bersama dengan cahaya suci 7 warna, dan kemudian cahaya suci 7 warna yang menembus kehampaan mengalir ke alam semesta. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu terbang di bawah sentuhan cahaya suci 7 warna. Semua orang berada terpesona oleh adegan ini, kelopak mata berkibar ketakutan, napas berhenti. Pada saat cahaya suci 7 warna menembus formasi besar, Melissa dan Lia, yang berurusan dengan retakan di langit, sangat mengubah wajah mereka. Formasi penjaga rusak. Jika Alexis menggunakan kekuatan reinkarnasi, dia pasti akan diperhatikan oleh mereka yang peduli. Untungnya, sebelum formasi besar rusak, Alexis telah kehabisan kekuatannya, cakram reinkarnasi telah ditarik, dan momentum cahaya suci 7 warna terlalu menakutkan, nafas reinkarnasi yang tersisa di dunia telah dicuci dan dihamburkan oleh cahaya suci 7 warna. Kesengsaraan guntur yang bergulir perlahan menghilang di langit, dan retakan di langit juga diam-diam mundur. Melissa dan Lia saling memandang dan dengan jelas merasakan napas Alexis. Kesengsaraan guntur telah berlalu, dan mereka tidak perlu tetap ada di sini. Cahaya suci 7 warna benar-benar tak terkalahkan, dan Alexis juga melihat pemandangan ini di matanya. Pada saat ini, tenggorokannya berguling, dan ada perasaan sisa hidupnya. Untungnya, dia tidak terkena 7 warna cahaya suci, jika tidak, dia akan langsung dimusnahkan. Di masa lalu, meskipun cahaya suci 7 warna menghancurkan kekuatan reinkarnasi, itu juga menggeser lintasan, sehingga tidak mengenainya. Jika tidak, jika bola mata mengontrol sudut, bahkan jika cahaya suci 7 warna diimbangi, itu akan tetap mengenainya pada akhirnya, dan semua yang terjadi terlalu kebetulan. Setelah bencana guntur terakhir berlalu, bencana guntur yang menghancurkan langit dan bumi mulai menghilang, dan lautan guntur tak berujung yang berguling di sekitar Alexis juga menghilang. Berdiri di lautan guntur, Alexis dengan cepat mengatur napasnya, dan pada saat ini, satu demi satu kecemerlangan mengalir, dan pita yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari energi abadi jatuh dari langit. Langit runtuh, tanah memancar teratai emas, dan sosok dewa muncul di udara. Mereka memegang keranjang bunga di tangan mereka, tetapi mereka melemparkan cahaya terang. Cahaya suci terbang ke Alexis, dan roh surgawi juga datang bersama aliran, dan bahkan ada keagungan suci dan nyanyian mulia di sekitar, yang sepertinya memberi selamat kepada Alexis. Alexis baru saja menembus lapisan ke-9 di alam kekacauan, dan benar-benar menyebabkan visi langit dan bumi seperti itu sangat brilian dan tak terkalahkan. Kemegahan tertinggi ini memicu tubuh Alexis, berdiri di lautan guntur yang berangsur-angsur menghilang, ada aura yang melampaui dunia.